Samsung Galaxy A34 5G kedatangan varian baru, yaitu varian Awesome Lime. Dan hari ini kita akan lihat ya seperti apa smartphone-nya dan update-nya apa aja di varian yang baru ini. Dan seperti yang teman-teman lihat, untuk warnanya itu udah tergambar ya di boxnya ini, merupakan warna baru yang sebelumnya memang nggak ada. Dan boxnya kayak gini teman-teman, masih sama kayak sebelumnya ya. Jadi dia box yang tipis, compact kayak gini. Dan ini yang kita akan lihat itu varian Awesome Lime yang 8GB RAM, 256 GB storage. Ini masih ada satu varian lagi ya yang 128 GB storage. Jadi ada dua pilihan storage teman-teman. Dan kalau kita lihat ya setelah ketambahan warna ini, maka sekarang ada 4 warna nih totalnya. Ada yang Awesome Lime ini, terus ada juga yang Awesome Silver, Awesome Graphite, dan Awesome Violet. Harganya untuk yang 128 GB storage itu Rp4.599.000 dan yang 256 GB storage ini Rp4.999.000. Oke, sekarang langsung aja ya kita buka untuk melihat dalamnya seperti apa. Dan seperti biasa teman-teman, kalau kita beli baru ini masih disegel semua ya. Jadi kita tinggal sobek aja. Nah, ini kita dapat box kecil kayak gini yang isinya itu ada SIM tray ejector, ini tipe kawat ya. Terus ada juga buku panduan singkat dan tentunya ada kartu garansi. Nah, ini ada kabel charger juga USB Type-C ke USB Type-C ya. Dan untuk kepala charger memang nggak ada di boxnya ini, tetapi kita langsung dapat dari Samsungnya ya, selama persediaan masih ada. Terus kita dapat smartphone-nya yang masih disegel plastik ya, dan beberapa fitur unggulannya tertulis di sini ya, dari layar yang pakai Super AMOLED display. Terus untuk triple kameranya ini 48 megapiksel dengan OIS ya di kamera utama. Terus ada juga proteksi IP67 yang artinya udah tahan air teman-teman sampai di kedalaman 1 meter ya dalam waktu sekitar 30 menit ya, artinya kena hujan dan lain nggak perlu khawatir lah. Nah, sekarang kita langsung aja buka ya untuk melihat HP-nya seperti apa. Jadi ini dia varian terbaru dari Samsung Galaxy A34 5G ya, yang warna Awesome Lime. Jadi kalau kita lihat dari sisi warnanya, dia lebih ke hijau muda ya, kayak hijau-hijau lemon gitu. Dan bodi belakangnya atau cover belakangnya ini, ya bisa kita sebut sebagai glass stick lah. Karena materialnya ini plastik, tapi finishingnya itu dibuat matte ala glass ya. Jadi kalau sekilas kita lihat atau kita rasakan gini, itu kayak feelingnya tuh mirip sama cover belakang dari Samsung Galaxy S23 series yang dari bahan glass. Dan ya ini juga sama-sama nggak gampang kotor juga, dan kesan premiumnya tuh dapat banget ya dengan finishing yang seperti ini daripada dibikin kayak glossy dan yang lainnya. Dan untuk framenya ini juga sama, ini framenya plastik juga teman-teman, dan lagi-lagi untuk finishingnya dibuat matte yang metal banget khasnya. Jadi sekilas juga kayak aluminium ya, kayak frame-frame metal begitu, tapi ya memang ini plastik yang solid. Framenya ini sewarna body ya, jadi pakai warna hijau lemon juga, sama kayak di cover belakangnya. Ketebalannya 8,2 mm dengan berat 199 gram, jadi nggak sampai 200 gram, dan ini terbilang ringan teman-teman untuk ukuran smartphone ya, dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Memang kapasitas baterainya ini nggak sebesar Samsung Galaxy M34 5G yang juga baru aja dirilis ya, dia pakai 6000 mAh, tetapi memang untuk seri A seperti ini fokusnya bukan di baterai tetapi lebih ke kamera dan juga layar biasanya. Nah, ngomongin kamera, ini kameranya ada 3 ya, dengan kamera utama 48 megapiksel OIS, terus ada 8 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel makro. Dan di sini ada satu LED flash juga. Nah, kalau untuk port di bawah ini ada port USB Type-C ya, ada lubang mic dan ada lubang speaker juga. Untuk speakernya dia udah stereo, jadi keluar suara di bagian bawah sini, di earpiece-nya juga keluar suara. Terus kalau kita lihat di samping kanan ini ada tombol power dan tombol volume up volume down. Untuk fingerprint sensornya dia nggak menyatu dengan tombol powernya ini, tetapi udah ada di layar teman-teman, nanti bakal kita lihat ya. Dan di kiri ini polosan, nggak ada apa-apa. Di atas, nah ini ada lubang untuk SIM tray-nya dan juga lubang mic. Ternyata dia seperti ini teman-teman, ini masih hybrid ya, jadi ada satu SIM, terus kemudian bisa satu SIM lagi atau bisa micro SD. Jadi teman-teman harus pilih mau dual SIM, dua-duanya on, atau satu SIM dan satu micro SD. Dan sekarang kita mau langsung aja setup ya. Nah, dia udah terproteksi ya dengan Samsung Knox. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi banking dan lain-lain, itu bisa disimpan di secure folder dengan lebih aman. Terus untuk login ini ada cukup banyak
pilihan ya proteksinya, dan kita bakal coba langsung aja setup untuk biometriknya ya menggunakan sidik jari yang ada di layar ini. Nah, ini proses setupnya udah selesai dan seperti ini tampilan home dari Samsung Galaxy A34 5G. Dan kalau kita lihat ya untuk layarnya sendiri teman-teman terlihat sangat luas. Ini di ukuran 6,6 inch Full HD Plus ya dengan panel layar Super AMOLED. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi warna tampilan ini terlihat tajam ya dengan kerapatan piksel yang juga cukup tinggi. Dan ini yang paling terasa juga adalah scrollnya teman-teman. Kalau kita lihat scrollnya ini terlihat mulus ya, karena memang refresh rate-nya ini udah 120 Hz. Dan untuk bezel-bezelnya di sini tidak terlalu besar untuk chinnya, jadi cenderung sekilas itu hampir-hampir simetris dengan ketebalan bezel yang lainnya. Jadi chinnya kalau kita lihat ya nggak terlalu tebal di sini. Dan untuk di atas ini dia pakai Infinity U yang artinya udah lebih baik lah daripada Infinity V, karena di sini lebih ramping ya untuk water drop notch-nya. Ini kalau V itu kan lebih melebar di kiri dan kanannya. Brightness-nya juga tinggi, ini sampai 1000 nits. Dan kamera depan ada di sini teman-teman itu pakai 13 megapiksel. Oh ya, untuk layarnya ini udah terproteksi sama Corning Gorilla Glass 5, jadi udah tahan gores ya. Dan kalau kita lihat untuk scan sidik jarinya terbilang akurat dan cukup cepat ya. Jadi enak untuk loginnya, tinggal kita scan gini aja. Prosesnya nggak terlalu lama. Dan untuk platformnya teman-teman ini pakai One UI seperti di smartphone Samsung yang lainnya, dan secara tampilan dan experience juga mirip-mirip ya, karena One UI itu memang platform yang cukup konsisten. Jadi mau apapun HP Samsung teman-teman itu secara experience-nya bisa dibilang sangat mirip. Dan untuk detail versinya kita bakal cek di sini. Untuk One UI yang dipakai ini One UI 5.1 dengan basis Android 13. Untuk speknya chipsetnya pakai MediaTek Dimensity 1080 ya. Ini chipset 6 nanometer teman-teman dengan 2 core ARM Cortex A78 2,6 GHz dan 6 core ARM Cortex A55 2 GHz. Dan untuk RAM-nya secara fisik RAM-nya ada 8 GB RAM, dan di sini kita masih bisa tambahkan untuk RAM plusnya ya, itu sampai di 8 GB. Ini RAM yang diambilkan secara virtual dari storage teman-teman. Jadi totalnya kalau kita aktifkan semua itu bisa 16 GB RAM ya untuk kapasitas kita buat naruh proses dan lain-lain. Dan di sini untuk storage-nya varian yang 256 GB ya. Kalau teman-teman mau yang lebih hemat, selisih sekitar 400.000 itu bisa beli yang 128 GB. Dan untuk sinyalnya sendiri karena dia pakai MediaTek Dimensity 1080, maka dia juga udah support 5G teman-teman. Meskipun untuk jaringan 5G di Indonesia ini masih nggak ada perkembangan berarti ya, tetapi setidaknya kalau nanti udah dirilis, udah menyebar, maka HP ini udah 5G ready. Untuk skor Antutu benchmarknya ya, kita udah tes nih hasilnya ini 557.242 yang udah lumayan banget ya untuk sebuah HP di kelas mid-range. Untuk performanya sih memang ya lancar ya. Kalau teman-teman lihat nih untuk scroll, buat navigasi, pindah antar aplikasi ya. Terus untuk multitasking itu juga terasa lancar di sini. Buat browsing juga enak teman-teman. Dan untuk review lengkapnya sebenarnya udah pernah gua bikin ya. Dan teman-teman bisa cek aja di video sebelumnya untuk review Samsung Galaxy A34 5G ini. Dan next kita bakal explore aja ya untuk fitur kameranya secara lebih detail dan juga tips-tips fotografinya menggunakan Samsung Galaxy A34 5G ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan kamera dan mengambil foto yang terbaik dengan menggunakan smartphone ini. Dan untuk videonya teman-teman stay tune aja, kita bakal langsung proses. Dan itu dulu dari gua untuk hari ini ya, nunjukin kayak gimana sih varian barunya. Dan ternyata semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang penasaran. Jadi gua Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.